Terima kasih buat Pak Yongki juga jemaat semua di tempat ini yang boleh memberikan kesempatan saya sekali lagi boleh sharing firman Tuhan. Saya akan mulai sharing firman Tuhan saya dengan cerita pendek, ya. Cerpen, saudara tahu cerpen, cerita pendek. Jadi suatu hari ada seorang kaya, saudara, habis makan di restoran yang mahal. Kalau di New York mungkin Michelin star, ya kan. Nah, saat dia keluar dari restoran mahal, habis menikmati hidangan Michelin star itu, dia lihat di trotoar ada seorang pengemis meminta-minta uang, saudara. Kemudian dia berdoa dalam hatinya, ya semoga Tuhan tolong pengemis itu. Kemudian besoknya dia pergi ke shopping mall, dia belanja barang-barang mahal. Setelah penuh dengan jinjingan tas belanjaan, kemudian dia keluar dari mall dan kemudian dia melihat lagi seorang pengemis lagi, saudara. Dan kemudian dia berkata, berdoa dalam hati, semoga Tuhan memberkati pengemis itu. Kemudian besoknya udah hari Senin dia kerja, kemudian keluar dari tempat usahanya. Kemudian dia lihat lagi seorang pengemis, dia bilang aduh minggu ini kok banyak sekali lihat pengemis. Kali ini dia lihat ke atas, dia kayak sedikit doanya, Tuhan kenapa Tuhan gak tolong mereka ini, kenapa kau gak berkati mereka ini. Kemudian tiba-tiba di dalam hatinya Tuhan bicara, saya udah berbuat sesuatu kata Tuhan. Terus si orang kaya ini tanya, apa Tuhan, kan saya udah buat kamu, kan saya udah berkati kamu. Nah saudara, dari cerita pendek ini, kira-kira tahu nggak apa tema gereja kita bulan Desember ini? Ada yang bisa jawab nggak? Jadi berkat, amin. Katakan saya jadi berkat. Jadi berkat, amin. Jadinya tema judul sharing firman Tuhan malam hari ini saya beri judul, saya orang biasa tapi bisa membawa dampak luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa, amin. Nah saudara, ayat emasnya untuk bulan ini ada di Yehezkiel 34 ayat 26. Kita buka sebentar. Yehezkiel 34 ayat 26 berkata, aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya, itu adalah hujan yang membawa berkat. Nah saudara, sedikit latar belakang dari Yehezkiel ini. Pada waktu itu, pada zaman Nabi Yehezkiel, umat Tuhan itu sedang kacau dan tersesat karena banyak pemimpin agama yang tidak setia, yang gak benar di hadapan Tuhan. Nah di tengah keadaan yang kacau begitu, datanglah firman Tuhan memberikan janji yang luar biasa ini. Janjinya adalah mereka akan diberkati, karena kan dikatakan semua yang mereka dan semua yang di sekitar gunungku diberkati dan akan menjadi berkat. Ya, Tuhan bilang aku yang akan menjadikan mereka dan di sekitar gunungku menjadi berkat. Artinya Tuhan yang berinisiatif untuk membuat mereka menjadi berkat. Nah saudara, setiap kita pasti ingin diberkati, amin. Setiap kali kalau kita dengar khotbah, kalau ada pastor bilang diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah keuanganmu, kita pasti aminnya keras banget saudara, amin gitu kan. Makanya ya betul saudara, kita itu pasti diberkati saudara. Kita seperti Pak Lukas bilang kemarin, gimana kita bisa jadi berkat kalau kita gak punya berkat untuk dibagikan. Makanya saudara dan saya diberkati Tuhan terlebih dahulu. Kita dipulihkan terlebih dahulu, hati kita diubah terlebih dahulu, baru kemudian kita bisa menjadi berkat, amin. Tapi saudara, di sisi lainnya kita juga dikatakan di ayat ini kita akan menjadi berkat. Nah, menjadi berkat itu biasanya aminnya enggak sesemangat kalau kita diberkati saudara. Karena menjadi berkat itu memang ada sesuatu yang harus kita korbankan. Mau kecil mau besar itu tapi pasti ada sesuatu yang kita korbankan. Nah makanya kita buka sebentar di ayat firman Tuhan Matius 5 ayat 13 sampai 16. Dikatakan kamu adalah, kita baca sama-sama yuk biar gak terlalu sepi. 1, 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Amin. Nah saudara, di ayat firman Tuhan ini dikatakan kita adalah terang dunia ya.
Kita adalah garam, saudara. Bukan kita akan jadi garam, bukan kita akan jadi terang dunia, tetapi kita adalah garam dan terang dunia. Saudara, garam itu kalau bagi yang suka masak, kita kan masukinnya pasti sedikit ya, nggak terlalu banyak ya saudara ya. Kalau nggak nanti jadi semua darah tinggi ya saudara kalau makannya keasinan. Kalau Indonesia bilang kalau masakan keasinan mau kawin katanya mau masak. Saya juga nggak tahu itu dari mana saudara ya. Keasinan mau kawin saudara. Nah saudara, jadi garam itu di dalam masakan itu sedikit minoritas, melarutnya perlahan-lahan dan gak kelihatan saudara. Tetapi kehadiran garam di dalam suatu makanan itu signifikan banget, membuat suatu masakan beda banget rasanya saudara. Nah demikian juga dengan kita saudara, kita adalah garam dunia kata firman Tuhan. Keberadaan kita lambat laun itu bisa mengubah keadaan saudara. Ya, jadi kita bisa memberikan pengaruh dan mengubah keadaan yang tidak baik menjadi baik. Amin. Nah demikian juga kita dikatakan terang saudara. Dan kita mesti tahu bahwa firman Tuhan kalau berkata terang pada zaman itu belum ada listrik. Tapi biasanya pakai lilin atau enggak lampu minyak saudara. Nah keberadaan lilin atau lampu minyak di suatu tempat yang gelap itu bisa mengusir kegelapan. Gelapnya gede banget, satu ruangan besar, gede banget ada satu lilin pun itu bisa mengusir kegelapan. Nah sama saudara, lilin itu sementara dia menyala dia meleleh. Demikian juga dengan lampu minyak, minyaknya lama-lama makin sedikit dan habis ya. Jadi memang untuk menjadi berkat itu harus ada yang mau kita lepaskan, harus ada yang mau kita korbankan saudara. Dan mungkin kita selalu bicara, pikir kalau berkat itu selalu tentang uang, ya kan, tentang finansial. Enggak saudara, berkorban itu juga bisa tentang kita mau berubah dulu secara karakter, kita mau berubah jadi orang yang jujur, orang yang bisa dipercaya, orang yang sabar, orang yang rendah hati, yang gampang minta maaf kalau kita punya kesalahan, ya kan, yang gampang memaafkan kalau ada yang salah pada kita, gampang bayar hutang kalau udah janji mau bayar hutang, jangan lebih galak kalau ditagih, kita lebih galak daripada yang punya itu, ayo bayar, nggak bisa gini gitu kan, banyak yang lebih galak saudara ya. Kita juga bisa jadi berkat lewat perkataan kita saudara ya, karena perkataan kita itu bisa membangun atau bisa menghancurkan, bisa menguatkan atau melemahkan, bisa memulihkan atau melukai, bahkan bisa membawa keributan atau memedam keributan saudara. Atau berkat itu juga bisa dengan doa-doa kita, dengan kita memberikan ide kita, saran-saran kita saudara, nasihat kita, atau berdoa syafaat buat orang lain. Nah kemarin kebetulan salah satu teman dekat saya di dalam grup udah beberapa bulan ini mengalami pergumulan di dalam pekerjaan karena manajernya yang baru yang ditransfer itu kurang cocok sama dia, dan dia makin lama nggak dikasih project saudara, sehingga dia mulai khawatir waktu itu. Tapi kita percaya dia bertahanlah gitu kan, tapi dia udah mulai khawatir saudara, dan benar aja. Tapi selama beberapa bulan, 6 bulan waktu manajernya transfer dan dia mulai diperlakukan yang gak benar oleh manajernya saudara. Dia udah punya feeling gak akan lama lagi di perusahaan itu. Dia cari, udah sampai tahap interview ketiga gak dapet. Banyak sekali yang menginterview dia saudara, tapi gak dapet terus saudara. Dan akhirnya 3 minggu yang lalu akhirnya dia dibilang bahwa kamu mesti bikin planning untuk exit katanya. Berarti kan itu secara halus dia mau di fired saudara dari perusahaan dia. 3 minggu saudara, kita teman-temannya berdoa, saya berdoa, kita berdoa syafaat. Dan puji Tuhan saudara, Tuhan itu gak pernah terlambat. 3 hari sebelum itu dia dapat offer malah saudara. Dia dapat 2 pekerjaan saudara. Puji Tuhan. Jadi kadang-kadang ya dengan doa syafaat gitu saudara, kita udah jadi berkat ya saudara. Nah saudara, kita mau lihat sebentar kitab Kejadian ya. Nah kalau kitab Kejadian ini kan kitab tentang asal usul, tentang sejarah, tentang history ya saudara. Nah beberapa minggu yang lalu, end of summer, saya pergi ke Museum Natural of History di Upper West Side saudara. Nah di situ ada satu teater namanya Rose Theater.
Kemudian saudara ada yang pernah ke sana, kita lihat ada teater yang domnya gede banget, kita lihat duduk dan kita lihat di atas, kita lihat bagaimana, kan itu kan Museum of Natural History ya saudara, itu diceritakan bagaimana bumi ini terbentuk ya kan, space ini, ruang angkasa ini terbentuk saudara dan sebagainya saudara. Itu dari sisi science dan saya lihat wah itu bagus banget saudara teaternya saudara. Dan dikatakan bumi ini prosesnya miliaran tahun saudara untuk membuat, pokoknya prosesnya complicated dan ribet banget saudara. Tapi kalau kita tahu belajar firman Tuhan, pada saat Tuhan berfirman detik itu juga bumi ini jadi, amin. Jadi pada saat saya tahu wah dari sisi sains ini begitu rumit, begitu complicated saudara, semakin kagum saya sama kuasa Tuhan. Tuhan cuma ngomong that's it jadi. Dan kalau kita lihat, wah saudara galaksi, antariksa itu luar biasa. Kita ini bumi kecil banget saudara dibanding udah planet-planet, ada lagi yang lain, ada yang lagi yang lain saudara. Jadi Tuhan itu powerful banget saudara menjadikan bumi ini saudara. Nah kitab Kejadian juga kan menulis tentang sejarah kejatuhan manusia kepada dosa, kemudian perkembangan bangsa-bangsa dan banyak-banyak hal yang lain semua di Kejadian. Nah di kitab Kejadian juga kita belajar pada suatu masa manusia itu benar-benar jahat, benar-benar memberontak kepada Tuhan sehingga Tuhan itu marah, Tuhan itu kayak udah benar-benar udah gak tahan sama kelakuan manusia sehingga kita tahu Tuhan itu akhirnya mendatangkan air bah saudara ya kan untuk membinasakan umat manusia kecuali satu keluarga. Nah setelah air bah itu surut, kita tahu kemudian manusia mulai berkembang lagi, mulai banyak lagi. Tetapi tetap aja kelakuannya sama saudara. Kelakuan manusia itu selalu berontak kepada Tuhan. Nah makanya kita sampai di Kejadian 11 ayat 4. Ini adalah cerita tentang pembangunan Menara Babel. Nah kita baca sebentar. Kejadian 11 ayat 4 dikatakan begini saudara. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Saudara di ayat itu dikatakan, dirikan bagi kita puncaknya yang sampai ke langit. Marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak. Ayat ini semua bicara tentang kita ya kan, tentang saya semuanya. Jadi saudara kalau kita belajar dari asal usul, dari sejarah, dari awalnya manusia itu memang cenderung untuk selalu sombong, untuk selalu pikirin diri sendiri, untuk selalu egois, untuk selalu mau cari nama sendiri, semua buat diri sendiri, pengen terkenal sendiri saudara, ya kan kalau zaman sekarang pengen cari follower Instagram banyak, pengen populer sendiri saudara, pengen masyhur saudara, tidak ada memuliakan nama Tuhan sama sekali. Manusia bilang, ayo kita bangun menara yang menjulang sampai ke langit. Itu zaman dulu saudara. Dan sampai hari ini pun masih saudara ya kan. Kita di New York City banyak banget saudara itu gedung-gedung tinggi. Dan luar biasa saudara ya kan. New York itu kayak tahu-tahu berdiri aja yang tinggi-tinggi. Apalagi yang sekarang itu gedungnya itu kayak itu semua ya supermodel. Ramping tinggi-tinggi pakai Ozempic semua saudara. Tinggi, ramping ya kan. Dan di New York itu juga pernah ada satu gedung yang predikat tertinggi di dunia, Empire State Building. Tapi sekarang udah dikalahkan karena negara-negara lain juga berlomba-lomba untuk bangun gedung yang tinggi saudara. Yang paling tinggi sekarang ada di Dubai, Burj Khalifa itu saudara. Tapi bukan masalah gedungnya yang tinggi itu saudara. Karena mau sampai ke langit setinggi apapun tetap aja langit itu tak terbatas saudara ya kan. Tetapi yang jadi masalah di sini adalah hatinya manusia yang selalu ingin sampai ke langit. Yang seperti seolah-olah mau menyamai Tuhan saudara. Sombong banget saudara ya kan. Nah menara Babel ini saudara menggambarkan kesombongan manusia. Pengen tenar nama sendiri. Menolak visi Tuhan. Dan berontak terus sama Tuhan saudara. Makanya mereka bilang jangan berserak ke pelosok bumi. Sementara Tuhan kan bilang penuhi bumi saudara. Mereka bilang gak mau penuhi bumi, di sini aja. Gak usah kemana-mana ya kan. Penolakan terhadap perintah-perintah Tuhan saudara. Nah ini yang mau diceritakan kejadian di kisah Babel ini saudara. Kondisinya pada waktu itu. Jadi kondisinya adalah masyarakat yang selalu berontak dan gak taat sama Tuhan. Kita bilang hari ini juga banyak orang gak taat, berontak sama Tuhan. Banyak orang jahat yang menjauh dari Tuhan.
gereja mulai kosong saudara ya kan, dan berubah alih jadi tempat-tempat lain saudara. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari dulu pun selalu begitu saudara. Jadi ikut Tuhan itu dari dulu sampai sekarang memang enggak gampang juga. Kita dibutuhkan hati rendah hati dan mau taat sama Tuhan. Karena masyarakat, kebanyakan orang selalu cenderung untuk tidak menghormati Tuhan, saudara. Nah kemarin hari Rabu waktu kita kumpul bersama-sama ada Pak Benayah Nares, ada satu kalimat Pak Benayah yang masuk jadi bahan perenungan saya. Dia bilang begini saudara, kita umat Kristen memang akan selalu jadi minoritas. Mengalami peningkatan iya, mengalami multiplikasi iya, tetapi tetap minoritas gak akan jadi mayoritas. Nah seperti firman Tuhan tadi kita baca, garam itu kan sedikit, garam itu minoritas tapi membawa perbedaan. Satu lilin bisa mengusir kegelapan yang begitu besar saudara. Jadi itu minoritas saudara. Dan itu adalah tantangan buat kita hari ini saudara. Di tengah kondisi di mana kita minoritas saudara. Dari dulu sampai sekarang sama keadaannya. Masyarakatnya berontak sama Tuhan, menjauh dari Tuhan, gak mau kenal sama Tuhan. Nah di tengah masyarakat yang seperti ini saudara, yang sekarang kita ada hari ini saudara, ya kita either mempengaruhi seperti kata firman Tuhan atau kita yang dipengaruhi oleh mereka saudara. Apa kita yang membawa nilai-nilai yang sudah kita dapatkan dari gereja ini keluar atau kita bawa justru nilai-nilai yang kita dapatkan di luar masuk ke gereja saudara. Jadi kita mempengaruhi atau dipengaruhi saudara. Itu tantangannya saudara menjadi berkat itu saudara. Nah balik lagi ke kejadian ya saudara. Kan tadi dikatakan masyarakatnya egois semua, mau pada cari nama sendiri, berontak sama Tuhan, gak mau ikut pimpinan Tuhan. Di tengah masyarakat yang kacau balau, yang gak mau kenal Tuhan itu, Tuhan pilih satu orang. Nah satu orang untuk diberkati Tuhan dan untuk menjadi berkat. Nama orang itu adalah Abram yang kemudian kita kenal menjadi Abraham saudara. Tuhan pilih Abraham untuk memulai sesuatu yang baru, untuk memulai chapter yang baru, untuk memulai sesuatu babak yang baru, yaitu Tuhan mau membentuk suatu umat yang mau menyembah Tuhan, yang mau diajar hidup dengan cara yang benar sesuai dengan prinsip Tuhan, yang mau hidupnya berbeda, yang mau pegang prinsip-prinsip Tuhan. Motivasinya bukan untuk diri sendiri, bukan tinggi hati yang setinggi langit untuk menyamai Tuhan, tapi mau berjalan bersama dengan misinya Tuhan saudara. Yuk kita baca apa janji Tuhan kepada Abram ini saudara di Kejadian 12 ayat 1-5. Kalau kita buka Kejadian 12 ayat 1-5 kita akan menemukan janji Tuhan kepada Abram. Kita baca sama-sama ya, yuk 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ya baca. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur ayat ke-5. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Jadi saudara di tengah keadaan masyarakat yang kacau, yang nggak mau kenal Tuhan, yang berontak sama Tuhan, tiba-tiba aja tuh firman Tuhan datang kepada Abram. Nah siapa Abram? Saudara kalau baca sedikit latar belakangnya, kita nggak tahu banyak tentang Abram ini siapa saudara. Karena Alkitab juga nggak menjelaskan. Nggak ada prestasi khusus, dia bukan abdi negara, dia bukan orang kaya yang terkenal, dia bukan orang yang dibilang juga taat banget sama Tuhan seperti Ayub saudara. Jadi Abram adalah siapa orang biasa saudara yang tiba-tiba dipilih Tuhan. Itulah saudara yang dibilang kasih karunia. Abram adalah orang biasa yang dipilih Tuhan berdasarkan kasih karunia. Sama seperti kita semua di sini amin.
Kita dipilih Tuhan karena berdasarkan kasih karunia saudara. Bukan karena kita punya prestasi apa, bukan karena kita pintar atau kita datang dari kalangan keluarga tertentu. Enggak saudara, kita semua dipilih karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Dan semua oleh kasih karunia Tuhan. Sama seperti Abraham saudara. Kenapa Abraham disuruh pindah dari negerinya saudara? Ya karena itu tadi saudara, mayoritas masyarakatnya itu berontak sama Tuhan. Jahat ya kan. Enggak mau kenal Tuhan, selalu melawan Tuhan saudara. Makanya Tuhan bilang, aku pilih kamu, ayo kamu keluar dari budaya seperti itu. Tinggalkan nilai-nilai seperti itu. Keluar dari orang-orang yang prinsip hidupnya selalu menentang aku, kata firman Tuhan. Keluar juga dari rumah bapamu, kata Tuhan. Kenapa Abraham harus meninggalkan rumah bapaknya? Karena pada saat itu, bahkan sampai hari ini saudara, di setiap keluarga, di setiap rumah pasti ada ajaran dan nilai-nilai yang diajarkan, ya kan? Dan waktu saya pelajari, ternyata papanya Abraham ini adalah orang yang juga jahat dan menyembah berhala. Makanya Tuhan bilang, ayo keluar katanya. Dan saya relate banget, saya mengerti banget ini saudara. Kenapa? Karena ya penyembahan kita pun, kita diajar penyembahan pun ya dari rumah saudara, ya kan? Dulu saya datang dari keluarga yang ke kelenteng menyembah dewa-dewa saudara. Nah suatu hari rumah papa saya direnovasi dan saya harus nginap di rumah engkong saya. Di rumah engkong saya itu penuh dewa-dewa saudara. Dewa-dewanya ada yang patnya segede-gede gini saudara. Kalau siang mah gak apa-apa saudara, yang jadi problem malam-malam saudara. Saya itu tidurnya di kamar paling depan, kemudian kamar mandi ada di paling belakang. Rumahnya lumayan besar, mesti jalan jauh saudara. Itu kalau malam-malam gelap, cuman lampu-lampunya aja yang nyorot saudara ke patung-patung itu. Serem banget saudara, serem banget bagi saya, kayak lihat setan gitu saudara. Jadi saya kadang-kadang aduh kebelet, ya udah mendingan kebelet aja deh daripada, karena saya masih kecil juga takut saudara ya kan. Tetapi itulah saudara, di setiap rumah itu pasti ada ajaran-ajaran, dan rumah Abraham itu dikatakan papanya Abraham itu adalah penyembah berhala, penyembah dewa. Makanya firman Tuhan, kamu keluar, aku pisahkan kamu. Supaya kamu apa saudara? Supaya kamu membangun value yang baru, aku akan memberikan kamu cara menyembah yang baru, yaitu kepada Tuhan yang benar-benar Tuhan, Tuhan yang hidup saudara. Jadi Tuhan suruh Abraham keluar dari semuanya itu saudara, dari negerinya, dari rumahnya ya kan. Dan Tuhan bilang kemana saudara? Tuhan gak bilang kemana, Tuhan cuma bilang engkau pergi ke tempat yang akan aku tunjukkan kepadamu saudara. Kemana gak penting bagi Abraham, yang penting ikut Tuhan aja. Bagi Abraham yang penting percaya Tuhan aja. Dan ini yang luar biasa bagi Abraham saudara. Dia gak banyak tanya saudara. Saya renungkan kalau saya yang jadi Abraham, saya pasti tanya kemana ya kan. Berapa jauh ya kan. Apa bekal yang mesti saya bawa. Di tempat yang baru lebih enak enggak ya kan. Nanti tinggalnya di mana. Dan sebagainya dan sebagainya. Namanya disuruh keluar gak tahu disuruh kemana saudara ya kan. Tapi Abraham gak ada tuh berkata apa-apa saudara. Dia nurut aja, dia percaya aja. Abraham itu hanya percaya benar-benar sama Tuhan saudara. Makanya di Yakobus 2 ayat 21 dikatakan Abraham adalah bapa orang beriman saudara. Dia gak lihat tempat barunya seperti apa, dia gak tahu, gak bisa bayangkan seperti apa. Tapi dia tahu, dia percaya penuh sama Tuhan yang memanggil dia. Tuhan gak tunjukkan ke mana Abraham harus pergi. Tapi Tuhan membocorkan rencananya saudara. Seperti yang tadi kita baca janjinya Tuhan. Yang pertama dibilang Tuhan akan buat Abraham menjadi bangsa yang besar. Nah bangsa itu kan terdiri dari seperti bangsa Amerika, bangsa Indonesia. Terdiri dari banyak suku-suku, banyak orang-orang, banyak leluhur saudara. Ya kan, dari berbagai macam suku, berbagai macam bahasa ya kan. Tapi Tuhan pilih Abraham untuk menyembah kepada Tuhan yang hidup. Bangsa-bangsa yang lain Tuhan bilang boleh nyembah yang lain, mereka boleh nyembah dewa-dewa, mereka boleh nyembah diri mereka sendiri, mereka boleh nyembah uang atau mamon. Tapi engkau, kata Tuhan kepada Abraham, aku pilih engkau untuk menyembah aku saudara. Saudara seperti tadi saya bilang, saya itu di dalam keluarga yang pertama kali dipanggil oleh Tuhan. Dulu saya pernah kesaksian kenapa saya bisa kenal Tuhan saudara. Karena ada teman dekat saya yang kekeh jemput saya setiap pagi di depan rumah. Walaupun saya udah tolak untuk pergi ke gereja. Ya karena kasihan lah saudara ya, dia kayaknya insist banget. Saya ikut juga saudara. Nah saudara, dulu saya yang pertama kali kenal Tuhan saudara. Ya kan, di New York ini lebih kenal Tuhan lebih dalam lagi. Karena saya melihat mujizat-mujizat banyak dinyatakan saudara. Tapi
Dulu nggak ada keluarga saya yang ke gereja saudara. Tapi sekarang beberapa tahun setiap saya pulang ke Indonesia, kita sama-sama ke gereja dan biasanya kalau full nih semua pernah 1 kali seminggu, satu deret itu semua keluarga saya saudara. Kecuali papa saya masih belum karena dia bilang nanti siapa yang sembayangin engkong saudara ya kan. Tapi saya percayalah waktunya Tuhan. Karena dulu mama mau ke gereja pun gak boleh saudara ya kan. Alkitab dibuang, dibakar. Tapi sekarang dia udah lebih, kalau saya pulang yuk kita doa sama-sama pakai nama Tuhan Yesus ya papa ya. Dia bilang iya aja saudara, amin. Saya percaya suatu hari kita semua bisa satu komplit ke gereja semua. Amin. Haleluya. Jadi itu saudara, janji Tuhan yang kedua, dibilang Tuhan akan memberkati Abraham. Nah ini yang paling kita seneng kan, diberkati. Katakan saya diberkati. Saya diberkati. Karena kenapa? Karena kita sama seperti Abraham, kita semua umat pilihan Allah yang dikasihi, yang dikasih karunia. Kita adalah pilihannya. Maka kita semua di tempat ini juga diberkati oleh Tuhan. Amin. Jadi kalau ada yang bilang, kok saya kayaknya enggak diberkati ya. Atau kok saya kurang diberkati ya. Coba cek saudara, cek semua saudara. Firman Tuhan bilang jangan lupakan kebaikan Tuhan. Cek saudara, cek. Saya percaya kita aja sekarang boleh beribadah saudara gini tanpa ada persecution, tanpa ada aniaya. Itu adalah udah suatu berkat yang luar biasa ya kan saudara. Dan kalau kita selalu merasa kurang, coba cek saudara. Saya percaya Tuhan itu udah memberi banyak. Bahkan untuk hal-hal yang kadang kita nggak sadari bahwa Tuhan udah berikan dalam hidup kita. Kadang-kadang kita take for granted ya kan berkat Tuhan dalam hidup kita saudara. Atau mungkin cara mengelola kita yang masih salah. Sehingga seberapapun berkat yang udah Tuhan kasih, mungkin udah pernah naik gaji tapi nggak pernah cukup karena kita nggak bisa mengelola dengan benar. Jadi percayalah saudara. Percayalah hari ini, percaya banget saudara, kita semua dicintai, dipilih, kasih karunia Tuhan. Karena itu adalah janji Tuhan kepada kita untuk memberkati kita semua. Amin. Diberkati, kita orang-orang yang diberkati. Kemudian bukan cuma di situ, dibilang membuat janji ketiga, membuat nama Abraham masyhur. Nah masyhur itu kan dikenal orang ya saudara ya. Nah kira-kira kita dikenal orang itu seperti apa ya kan. Apa kita dikenal orang sebagai orang yang sabar atau cepat marah. Orang yang baik hati, orang yang murah hati atau pedit banget saudara. Seperti pernah dulu di Indonesia ada teman saya ulang tahun ngundang-ngundang makan. Kemudian setelah makan dibilang kan dia order yang paling murah. Kita kan gak tahu ya kan, kita order aja namanya ditraktir. Kemudian dia bilang lu lebih mahal 15.000 dari gua. Lu lebih mahal 20.000 dari gua. Aduh ini ngundang tapi udah gitu dimarah-marahin karena ordernya lebih mahal daripada yang ulang tahun. Next time lu ulang tahun kita gak akan datang lagi. Jadi kita itu mau dikenal sebagai orang apa yang memaafkan, ya kan, yang jujur, yang setia, yang setia dalam perkara-perkara kecil, saudara, atau kebalikannya, saudara. Nah, waktu Tuhan berjanji membuat nama Abraham masyhur, pada waktu itu Abraham nggak tahu sama sekali dan nggak nyangka, saya pasti dia nggak nyangka bahwa sampai hari ini kita masih membicarakan nama dia, saudara. Namanya masih disebut, masih dibahas dan masih dikagumi, disebut sebagai Bapa segala iman itu saudara. Nah yang pasti namanya ada di dalam Alkitab kita, namanya ada di Judaism, yaitu Alkitabnya orang-orang Yahudi, dan di Al-Quran juga namanya disebut. Nah itu kalau digabung itu berapa miliar orang saudara yang membicarakan nama Abraham, masyhur banget saudara Abraham ya kan. Nah kita juga sama saudara, pada saat kita memberi dampak menjadi berkat buat orang lain, sekecil apapun itu saudara, kita nggak tahu kalau satu hari orang bilang, aduh untung ya ada si ini waktu itu yang bantu saya, yang memberkati saya. Kita jadi kesaksian saudara, kita dikenal sebagai orang yang murah hati, yang mau jadi berkat saudara. Apa kita itu benar-benar pembawa gospel, yaitu kabar sukacita, atau gospel yang saya pelajari di Indonesia, ada lagi gospel itu artinya gosip pelayanan saudara. Di mana-mana orang-orang ngegosip tentang itu yang WL-nya begitu, ini pendetanya begitu ya kan. Lagi di gereja tapi ngegosipin semua orang yang di panggung. Semoga kita nggak seperti itu, amin. Jangan gospel yang gosip pelayanan, tapi gospel yang benar-benar gospel saudara. Dan kemudian dikatakan, nah ini yang keempat tema kita hari ini, janji Tuhan kepada Abraham yang keempat, aku akan membuat Abraham itu menjadi berkat. Nah ini saudara kita menjadi berkat. Karena banyak orang terkenal, banyak orang yang jadi masyhur tapi gak jadi berkat saudara ya kan.
Mereka masyurnya karena reputasi mereka yang jelek, saudara. Mungkin jadi penipu, jadi kriminal kelas dunia, saudara. Dan orang membicarakan mereka terkenal, tapi bukan karena berkatnya. Karena mereka melakukan hal-hal yang tidak baik, saudara, yang enggak memberkati, saudara. Tapi kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Abraham dipanggil, pertama dia udah tahu dia bakal jadi berkat, saudara. Jadi dia tahu, Abraham tahu bahwa yang Tuhan kasih buat saya bukan buat saya semuanya. Saya mesti bisa salurkan buat orang lain. Demikian juga dengan kita, saudara. Kalau dulu mungkin ada yang ajak kita bilang ayo ikut Tuhan supaya kamu diberkati, amin, betul banget, saudara. Ayo supaya hidup jalanmu lebih enak, benar, amin, saudara, ya kan. Atau supaya di bisnis kamu lancar, benar, amin, saudara. Atau supaya keluargamu dijamin, benar, amin, saudara. Tapi itu baru setengah benar, saudara. Karena itu yang kalau itu yang tertanam di pikiran kita itu enggak baru setengah benar, saudara. Karena itu cuman untuk kenyamanan kita aja, saudara. Jadi di pikiran kita ikut Tuhan itu untuk apa, saudara? Untuk diberkati, untuk kumpulin berkat, saudara. Jadi pada saat kita diajarkan untuk menjadi berkat, enggak nyantol, enggak masuk, saudara, di dalam pikiran kita, saudara. Nah bulan ini kalau ada pikiran kita yang selalu kita pikir, wah ikut Tuhan supaya saya diberkati, buat saya. Nah bulan ini dibongkar sama Tuhan, diporak-porandakan sama Tuhan, kita mau ubah mindset kita. Kita karena Tuhan berkata kita diberkati untuk menjadi berkat, saudara. Nah kalau kita perhatikan semua ini, saudara, janji Tuhan pada Abraham, janji Tuhan akan membuat dia bangsa yang besar, akan diberkati, akan jadi terkenal, jadi masyur. Ini kan yang tadi semuanya yang kita baca, yang orang cari di zaman Babel itu, saudara. Ya kan sama, saudara. Di zaman Babel mereka cari yang sama, saudara. Tapi sekarang Tuhan berikan kepada Abraham semua yang dicari di Babel itu, tapi dengan tujuan yang berbeda. Kalau tadi di Babel semuanya buat kita, buat dirinya sendiri, untuk kepuasan diri sendiri, untuk egonya sendiri. Tapi kali ini Tuhan bilang, aku mau kok berikan semuanya buat kamu, semua yang dicari-cari itu, saudara. Tapi tujuannya berbeda. Bukan untuk diri sendiri, bukan kamu sendiri, tapi untuk jadi berkat dan untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi apa orang yang cari di Babel itu, Tuhan mau kasih kok buat kita semua. Tapi dengan motivasi dan tujuan yang berbeda. Saudara ingat ayat Tuhan di Matius 6 ayat 22-23, ini kita semua pasti tahu ya, tapi kita baca juga lah, saudara. Matius 6 ayat 32-33. Nah ini kan tadi bangsa-bangsa di Babel nih, firman Tuhan bilang begini. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi sistem Babel itu dengan cara pemikiran mereka sendiri, dengan kekuatan mereka sendiri, dengan value mereka sendiri, cari dengan sekuat tenaga untuk diri mereka sendiri, saudara. Tapi sekarang Tuhan bilang cari dulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Nah ini kan yang kita lakukan tiap minggu, ya kan, diajarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kemudian kita mau melakukan, kita belajar taat, kita belajar praktek firman Tuhan. Supaya apa, saudara? Supaya pada saat berkat Tuhan yang luar biasa itu datang buat kita gak hancur oleh berkat itu. Keluarga kita gak hancur oleh berkat itu. Berkat itu gak menjauhkan kita dari Tuhan. Karena banyak yang udah diberkati malah menjauh dari Tuhan, malah pergi dari Tuhan, saudara. Tapi kita mau pada saat berkat Tuhan yang luar biasa itu datang, kita siap, saudara, kita bisa mengelolanya, ada yang buat kita dan ada yang bisa kita salurkan untuk menjadi berkat. Apa yang kita terima dari Tuhan, ada bagian yang harus bisa kita salurkan, saudara. Amin. Saudara, janji kelima dan keenam. Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkati Abraham. Tuhan akan mengutuk orang-orang yang mengutuk Abraham, saudara. Jadi ini bicara soal perlindungan dari Tuhan, saudara. Jadi orang yang dibilang, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, kata firman Tuhan. Jadi Abraham itu kan membagikan, ya kan, sudah dia dapat nih berkat dari Tuhan, kemudian salurkan. Karena kan dibilang dia akan jadi berkat, dia berkati orang-orang, mungkin ada yang butuh dia kasih, ada yang butuh perhatian dia kasih. Kemudian orang yang terima bilang terima kasih, kemudian Abraham bilang ya karena Tuhan baik, makanya aku bisa memberkati engkau. Dan orang yang menerima itu bilang oh ya terima kasih Tuhan baik. Makanya orang yang dibantu, yang berterima kasih, yang berbuat baik kepada Abraham itu memuliakan Tuhan juga.
juga. Makanya dibilang Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Tapi juga ada yang mengutuk. Makanya Tuhan bilang jangan kaget nih ya, jangan kaget. Kalau kamu udah berbuat baik, masih ada yang ngomongin. Kamu berbuat baik, masih ada masalah. Kamu berbuat baik, masih ada tantangan. Karena emang ikut Tuhan itu gak selalu mulus, gak selalu lancar saudara. Tapi jangan kaget saudara. Jadi Tuhan bilang kalau ada yang udah engkau berbuat baik pakai nama saya, tetapi mereka membalasnya dengan kejahatan, mereka ngomongin kamu, mereka nusuk kamu dari belakang, gak apa-apa saudara, ya gak apa-apa. Tuhan bilang tenang aja, kamu jangan terbawa emosi, kamu jangan balas kejahatan mereka, kamu jangan kapok berbuat baik, saudara. Kenapa? Karena ada perlindungan Tuhan yang turun atas kita, saudara. Tetap ada protection dari Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Makanya Tuhan bilang dia akan mengutuki juga orang-orang yang mengutuk Abraham, saudara. Jadi kalau ada kita udah berbuat baik, dibalas dengan tidak baik, jangan dibalas, saudara. Pembalasan adalah miliknya Tuhan, saudara. Karena pada saat mereka itu ya itulah mengutuk Abraham, mereka juga menolak Tuhan, saudara. Ya kan, ya, Tuhan yang diberitakan oleh Abraham itu melalui pada saat dia menyalurkan berkat, saudara. Kemudian yang ketujuh, janji ketujuh. Semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ditekankan sekali lagi oleh Tuhan. Oleh karena Abraham, maka semua kaum di bumi akan mendapat berkat, saudara. Nah, ingat lagi ke Babel, saudara. Mereka pakai segala cara tanpa Tuhan, hasilnya gagal, ya kan? Mereka udah berjuang, semua buat diri sendiri, gagal, saudara. Lalu Tuhan cari satu orang, Abraham dan istrinya Sarai, yang pada saat itu dikatakan firman Tuhan tadi kita baca sampai umur 75 tahun belum punya anak, saudara. Umur 75 tahun belum punya anak. Tetapi Tuhan bilang akan menjadikan bangsa yang besar, saudara. Bukan keluarga yang besar. Kalau keluarga yang besar mungkin masih make sense, saudara. Tapi ini umur 75 tahun belum punya anak, mau dijadikan bangsa yang besar. Mereka mimpi punya anak satu atau dua aja seperti kayak udah menghayal, saudara. Ini dikatakan bukan keluarga yang besar tapi bangsa yang besar, saudara. Tapi inilah Tuhan, saudara. Inilah kehebatan Tuhan. Semakin nothing, kuasa Tuhan semakin luar biasa bekerja, saudara. Tuhan mau tunjukkan ini bedanya, saudara. Tanpa Tuhan nggak bisa. Tapi bersama Tuhan bisa. Bersama Tuhan ada kuasa Tuhan yang menyertai, yang memberikan kita kekuatan dan kemampuan yang tidak bisa didapatkan tanpa Tuhan, saudara. Dengan Tuhan yang tidak ada jadi ada. Amin. Saudara, apa yang saudara harapkan saat ini nggak ada. Percayalah, bersama Tuhan bisa jadi ada, saudara. Nggak ada yang mustahil, saudara. Karena firman ini luar biasa, saudara. 75 tahun, saudara. Umur 75 tahun dikatakan jadi bangsa yang besar. From nothing to become so big. Karena Tuhan kita luar biasa besar, saudara. Janjinya luar biasa besar, saudara. Lalu kita lanjutin lagi ya. Tadi kan itu kan kita tadi bahas tentang janji Tuhan kepada Abraham. Nah, kemudian kan di Kejadian 12 ayat 4 tadi kita baca, pergi Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya dan Lot pun ikut bersama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Nah, kan Tuhan udah bilang, perjalanan kamu itu gak akan gampang. Ada orang-orang yang mengutuki kamu. Ada orang-orang yang bakal jahat sama kamu, yang akan berselisih sama kamu. Dan kita tahu bahkan Lot pun pada akhirnya keponakannya sendiri meninggalkan Abraham, saudara. Nah, waktu perselisihan itu terjadi, Abraham walaupun dia itu pamannya Lot, saudara. Orang yang lebih tua, yang sebetulnya ngajak Lot, yang take care Lot, saudara. Tapi waktu ada perselisihan, Abraham bilang, ya udahlah Lot, kamu mau pilih yang mana? Kata Abraham gitu. Kalau kamu pilih kiri, aku pilih kanan. Kalau kamu pilih kanan, aku pilih kiri. Kemudian Lot langsung memandangkan pandangannya kan, saudara. Kemudian dia lihat yang baik. Dikatakan yang banyak airnya, yang subur, yang seperti taman Tuhan. Kemudian Lot bilang, saya mau yang itu. Aduh, saudara, kalau kita misal jadi Abraham, gimana, saudara? Mungkin kita, aduh ini si Lot gitu ya. Udah dijaga, udah diajak. Kurang ajar banget ini, ya kan, ke yang lebih tua, ya kan. Tapi Abraham enggak, saudara. Abraham enggak seperti itu, saudara, enggak panas hatinya. Saudara bilang, ya udah, kalau gitu aku pilih yang enggak subur. Kalau gitu aku pilih yang tandus, enggak apa-apa. Kamu pilih yang bagus, saya pergi ke yang lebih enggak subur, yang kelihatannya tandus, saudara. Tapi justru dengan mengalah dan tetap memilih untuk jadi berkat buat keponakannya sendiri,
disitulah Tuhan berada saudara. Dan kita lihat pembelaan Tuhan dan berkat Tuhan tetap turun buat Abraham. Kadang-kadang dalam hidup kita sering mengalah saudara. Kita mengalahkan daging kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Melakukan yang benar saudara. Dan kita akan lihat Tuhan bela kita dan Tuhan berkati kita saudara. Abraham belajar terus berjalan dengan iman saudara. Tanpa lihat apa yang dia lihat, secara mata dia lihat, secara kenyataan dia lihat. Dia jalan terus dengan iman saudara. Dan kalau di Alkitab yang dipanggil itu bukan cuma Abraham. Ada juga Musa saudara yang dipanggil Tuhan. Waktu Musa dipanggil Tuhan, dia itu berdebat banyak dengan Tuhan ya kan. Dia bilang, aduh kan kata Tuhan pergi kan ke Firaun, bebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Kemudian Musa bilang, aduh kalau saya ngomong mana percaya. Kemudian Tuhan bilang, aku yang menyertai kamu, aku adalah aku, kata Tuhan gitu. Kemudian Musa bilang lagi, aduh saya ini gak pandai bicara, aku yang akan ajar kamu bicara. Aku yang akan membuat lidah kamu bicara, kata Tuhan begitu. Masih ngomong lagi, aduh Tuhan udah suruh orang lain aja gitu kan. Sampai Tuhan marah baru Musa tahu. Jadi Musa itu berdebat terus. Waktu Tuhan suruh gak mau langsung pergi, berdebat terus saudara. Juga ada Yunus saudara. Yunus gak berdebat sih, Yunus langsung cuek aja, ngacir kabur ya kan. Sampai akhirnya kita tahu Tuhan pakai ikan yang besar untuk menyadarkan Yunus dan akhirnya Yunus mau. Tapi Abraham taat saudara. Mungkin sampai hari ini ada kita yang dipanggil untuk, mungkin kita udah melakukan berkat tapi ada yang dituntut lebih lagi saudara. Atau mungkin ada yang belum, ayo mulai. Atau mungkin ada yang sudah melakukan, tetap lakukan saudara. Karena kita tahu ya menjadi berkat itu seperti itu tadilah, enggak gampang saudara, ya kan harus ada kita keluar dari zona nyaman kita keluar dari kenyamanan kita mengalahkan keinginan kita sendiri saudara. Mungkin ada seperti saya kadang-kadang bersikap seperti Musa, masih berdebat, jangan sayalah Tuhan, orang lain aja, saya emang gak punya apa-apa. Atau ada yang seperti Yunus yang selalu lari dan menghindar. Tapi seperti yang lagu kita nyanyikan tadi, gak bisa kita lari dari panggilan Tuhan saudara. Kalau Tuhan udah bicara di hati kita masing-masing, tapi masih mengeraskan hati, masih berdebat seperti Musa atau seperti Yunus, masih menghindar, yuk hari ini kita bertobat dan belajar taat seperti Abraham. Taat dan berjalan dengan iman tanpa syarat saudara. Walaupun kita harus keluar dari zona nyaman kita, tapi kelihatannya mungkin seperti Abraham, tempatnya yang dia pilih tandus, tapi dia mengalah saudara. Tapi di sanalah justru Tuhan berada saudara. Kalau kita turut maunya Tuhan, saya percaya di situ Tuhan berada bersama dengan kita saudara. Dan juga pada setelah diberkati dengan anak saudara, setelah nunggu berapa tahun dia nunggu, 25 tahun saudara. 75 tahun dijanjikan, umur 100 dia dapat anak pertama Ishak saudara. Kemudian kita tahu Tuhan minta juga anaknya saudara, ya kan, menguji dia saudara. Mungkin memang ada pergumulan, waduh ini anakku satu-satunya yang berharga, lebih berharga daripada harta benda, diminta Tuhan tetapi dia berikan juga saudara. Kita belajar di sini yang penting buat Abraham bukan berkatnya, bukan apa yang dia dapatkan dari Tuhan, tapi yang paling penting bagi Abraham adalah di mana dia selalu berada bersama dengan Tuhan. Kalau dengan mengorbankan anaknya, dia ada bersama dengan Tuhan, itu jauh lebih penting daripada berkat yang dia terima, saudara. Dan biar hari ini Tuhan menemukan hati kita seperti Abraham, amin. Diberkati untuk memberkati selalu taat dalam iman, ya. Saudara, saya panggil pemusik. Saya akan tutup dengan ini saudara. Kenapa kita bahas Abraham pada sore hari ini? Saya akan tutup dari firman Tuhan di Galatia 3 ayat 14. Galatia 3 ayat 14, mari kita baca sama-sama. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi bagi kita yang percaya Tuhan Yesus, janji Tuhan pada Abraham itu bisa juga sampai kepada saya dan saudara. Amin. Artinya kalau Tuhan pilih Abraham dan membocorkan 7 janji yang luar biasa, itu juga berlaku buat saya dan saudara. Kalau Tuhan pilih keluarga saudara,
Kalau Tuhan pilih keluarga Abraham, Tuhan juga pilih keluarga saudara dan saya. Saudara perlu diketahui, Abraham enggak melihat sebagian dari janji Tuhan itu digenapi karena apa? Karena dia meninggal, saudara. Udah keburu meninggal. Dia enggak sempat melihat namanya masyhur, menjadi bangsa yang besar, saudara. Karena dia udah keburu meninggal, saudara. Tapi janji Tuhan hari ini kita lihat digenapi. Buktinya kita masih membicarakan dia. Dan dia dikatakan adalah Bapa segala bangsa. Kadang mungkin kita bilang udah jadi berkat, saudara. Kita udah melakukan firman Tuhan, tapi kok gak ada hasil, gak ada dampak, saudara. Tapi percayalah, saudara. Mungkin kita gak lihat saat ini, saudara. Tapi pada saat kita mau taat sama Tuhan, kita diberkati terus mau jadi berkat, saudara. Pasti dampak itu ada, saudara. Pasti ada. Mungkin gak sekarang, mungkin beberapa tahun ke depan, beberapa bulan ke depan, atau bahkan mungkin nanti anak-anak saudara yang menikmati dampak-dampaknya saudara. Kita nggak tahu, tetapi yang kita tahu adalah janji Tuhan, ya dan amin, pasti digenapi. Abraham gak lihat janji Tuhan jadi bangsa yang besar, namanya masyhur, dia keburu meninggal duluan saudara. Tapi hari ini kita lihat janji Tuhan, ya dan amin, dan digenapi saudara. Kita adalah orang biasa saudara. Yang cuman oleh karena kasih karunia Tuhan, kita dipilih, dijadikan umatnya. Kita diberikan prinsip, kita diambil, dibedakan saudara. Diangkat dari kegelapan, dibawa ke terang yang ajaib saudara. Diajar cara hidup yang baru saudara, yang berbeda. Yang prinsip-prinsipnya, prinsip kerajaan surga diajarkan kepada kita. Dan kita diberkati untuk jadi berkat. Dan akhirnya kita bisa membawa dampak saudara. Kita gak sadari mungkin dampak itu hari ini, gak sadari saudara. Tapi percayalah kita bisa membawa dampak. Yuk slide terakhir kita baca lagi bersama-sama. Ini kurang komplit, saya ngetiknya buru-buru, tapi gini bilangnya. Saya adalah orang biasa yang bisa membawa dampak luar biasa. Yuk mari kita sama-sama katakan yuk. Saya orang biasa yang bisa membawa dampak luar biasa. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Kita doa sebentar ya. Terima kasih Tuhan, Bapa hamba-Mu udah selesai Tuhan. Tuhan biar kebenaran firman-Mu itu terus mengajarkan kami Tuhan. Kami tahu kami semua di sini dipanggil Tuhan, diberkati untuk jadi berkat Tuhan. Mungkin sudah ada yang belum melakukan Tuhan, yuk kita mulai sama-sama melakukan. Mulai dari hal yang kecil, dari baby step. Apa yang kita punya, kita bisa jadikan berkat. Mungkin ada yang sudah melakukan, tingkatkan lagi. Mungkin ada yang sudah banyak melakukan, tapi sepertinya mulai, aduh kok gak ada hasilnya. Jangan tawar hati, jangan kapok. Tetap lakukan itu, karena pasti ada hasilnya, pasti ada dampaknya. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memilih kami Tuhan. Hamba-Mu selesai, tapi Roh Kudus Kau terus bekerja Tuhan. Jangan biarkan semua firman-Mu itu sia-sia Tuhan. Tiap minggu demi minggu ditaburkan. Biar benar-benar jatuh di tanah hati yang subur Tuhan. Benih itu Tuhan, biar jadi benar-benar berakar Tuhan. Tumbuh Tuhan. Dan berbuah dan memuliakan nama Tuhan. Waktu cepat berlalu. Waktu kami di bumi ini, di dunia ini terbatas Tuhan. Sangat terbatas. Selama kami ada hari ini, selama kami masih bernafas Tuhan, Kau bangunkan kami pada pagi hari ini Tuhan dari tidur kami yang nyenyak semalam. Itu karena ada tujuan Tuhan, maksud Tuhan. Ada kesabaran Tuhan yang masih Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Ada tujuan Tuhan yang masih harus kami rebut dan kami genapi dalam kehidupan kami Tuhan. Beri kami hati yang bijaksana untuk menghitung hari-hari kami Tuhan. Berikan kami hati yang bijaksana untuk melalui jam-jam kami Tuhan. Kalau kami kurang bijaksana menggunakan waktu-waktu kami mau bertobat dan minta ampun Tuhan. Untuk banyak hal-hal lain yang kami kerjakan untuk sesuatu yang kurang berguna Tuhan. Biar Kau tegur kami terus Tuhan. Firman Tuhan hari ini berkata kita diberkati untuk jadi berkat. Kita bisa berikan perhatian kita bisa berikan waktu kita. Apapun itu. Sekecil apapun itu Tuhan hargai. Tuhan akan lipat gandakan.
kita gak punya apa-apa. Tapi seperti Abraham, tidak punya apa-apa, dijanjikan yang luar biasa, yang besar. Saudara, apa yang saudara harapkan hari-hari ini, saudara? Berharaplah kepada Tuhan, saudara. Abraham dijanjikan, dia gak lihat janjinya digenapi selama 25 tahun. Tapi tetap digenapi, saudara. Saudara minta apa kepada Tuhan yang tadinya tidak ada. Tapi Tuhan itu tahu itu perlu buat kita, saudara. Tuhan pasti berikan. Tetap beriman, tetap percaya, tetap melangkah, tetap lakukan. Berkat jadi berkat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati saya dan saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik, sungguh baik, teramat baik. Kasih sayang Tuhan luar biasa. Engkau hidup. Tuhan, manusia itu terbatas kata-katanya. Gak ada yang bisa menggambarkan betapa pemulihannya Engkau, betapa baiknya Engkau Tuhan. Kami cuma berkata Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Kau sungguh baik. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan. Ingat bagaimana Tuhan membawa kita semua sampai ada sampai hari ini. Ingat apa yang kita bawa, saudara, dari Indonesia, saudara. Mungkin cuma 2 koper, saudara. 2 koper baju, saudara. Tapi hari ini kau lihat apa yang kau punya. Itulah berkat Tuhan. Kadang gak sadar, kita gak sadar. Tapi step demi step Tuhan terus berkati sampai melimpah-limpah. Bahkan pada saat kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Tuhan tetap berkati, Tuhan tetap jaga. Perlindungan Tuhan, protection Tuhan yang sempurna selalu kita dapatkan. Don't take for granted, saudara, kebaikan Tuhan. Sering kita take for granted. Jangan take for granted. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kau pakai kami semua Tuhan untuk jadi berkat di tempat ini. Gereja ini Tuhan biar jadi garam dan terang Tuhan. Kami yang bawa Tuhan nilai-nilai-Mu, kerajaan-Mu keluar sana Tuhan. Jangan sampai kebalikannya yang terjadi Tuhan. Jangan sampai kami yang justru bawa Tuhan nilai-nilai di luar sana ke gereja. Kami kompromi Tuhan. Kami ini minoritas Tuhan, di tengah masyarakat yang kenal Tuhan, di tengah masyarakat yang selalu berontak dengan Tuhan, di tengah segala sesuatu yang menentang kebenaran firman Tuhan, di segala kesenangan, di segala hobi, di segala sosial media Tuhan, yang sebetulnya ada nilai-nilai yang bertentangan dengan Tuhan, dan kami mulai kompromi Tuhan. Kami gak jadi garam, kami gak jadi terang, ampuni kami Tuhan. Biar kami teguh Tuhan di dalam panggilan Engkau Tuhan. Kami yang bawa nilai-nilai itu keluar, kami yang mempengaruhi dan bukan kami yang dipengaruhi Tuhan. Minta kuat kuasa-Mu menyertai kami Tuhan. Kami tahu kami sering lemah Tuhan. Kami sering gak kuat Tuhan. Tapi kami bersandar kepada-Mu. Pada saat kami lemah, kekuatan Tuhan yang sempurna turun buat atas kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu Pak Yongki juga yang menjadi pemimpin di tempat ini. Kami tahu tidak mudah Tuhan untuk mengembalakan Tuhan. Tapi hati gembala sudah Kau berikan. Dia sudah taat untuk jadi berkat di kota ini Tuhan. Dia sudah Kau panggil dia keluar Tuhan. Kami pada sore ini berkati dia Tuhan. Kuatkan Tuhan. Gak mudah memang. But you are the God who call him Tuhan. Bawa gereja ini semakin mendekat kepadamu. Gereja ini semakin mengenal hati-Mu Tuhan. Dan melakukan semua yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan amin. Amin, amin, amin. Beri tepuk tangan.